seperti waktu belajar di rumah, lama mahasiswa harus membaca atau mengerjakan tugas, dan juga misalnya menerapkan peraturan akademik sebagai alat dan cara menegakkan disiplin, seperti menerapkan reward atau punishment secara adil dan sesegera mungkin dan transparan, menurut Siswandi tahun 2009. Yang ketiga itu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu atau kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Menurut Sugiono 2008. Penerapan nilai tanggung jawab pada mahasiswa dapat diwujudkan dalam bentuk berikut. Yang pertama itu adalah mempunyai prinsip dan memikirkan kemana arah masa depan yang akan dituju. Yang kedua, mempunyai attitude dan sikap yang menonjol generasi penerus tenaga kesehatan. Yang ketiga itu selalu belajar untuk menjadi generasi muda yang berguna, mempunyai sikap dan kepedulian baik, mengikuti semua kegiatan yang telah dijadwalkan oleh kampus. Yang kelima itu menyelesaikan tugas pemberian dan praktik secara individu dan kelompok dengan baik dan tepat waktu. Yang keempat itu adil. Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang terjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Nilai keadilan dapat dikembangkan oleh mahasiswa dalam bentuk berikut. Yang pertama itu menimbang dan atau menakar sesuatu secara objektif dan seimbang. Kedua, ketika ada teman berselisih, dapat bertindak bijaksana dan memberikan solusi serta memihak yang benar secara proporsional. Yang ketiga itu tidak mengurangi dosis atau tekanan obat yang diberikan kepada klien. Yang keempat itu tidak adil terhadap dirinya sendiri. Yang kelima, memberikan pelayanan perawatan yang sama kepada semua klien. Selanjutnya. Ya, baik. Selanjutnya itu ada berani. Di sini berani adalah seseorang yang memiliki karakter kuat, akan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran, termasuk berani mengakui kesalahan juga, berani bertanggung jawab, dan berani menolak kejahatan. Hal itu antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk berikut. Yang pertama itu ada bertanya kepada dosen jika tidak mengerti, lalu berani mengemukakan pendapat secara bertanggung jawab, lalu ada melaporkan teman yang berbuat curang ketika ujian, terus ada melaporkan jika dirinya sendiri atau temannya itu mengalami intimidasi dari orang lain, lalu selanjutnya ada mengakui kesalahan yang dilakukan dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada mengajukan saran atau usul untuk perbaikan proses belajar mengajar dengan cara yang santun. Selanjutnya ada menulis artikel, pendapat, opini di majalah mading, jurnal, atau publikasi ilmiah lainnya. Lalu selanjutnya ada berani mengatakan tidak pada ajakan dan paksaan perbuatan tercela. Selanjutnya ada yang keenam, yaitu ada peduli juga. Peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan menurut Sugiono tahun 2008. Di sini tuh peduli itu seperti berusaha ikut memantau jalannya proses pembelajaran, memantau sistem pengelolaan sumber daya di kampus, lalu ada juga untuk memantau kondisi infrastruktur lingkungan kampus, lalu mengumpulkan bantuan dana dan barang, atau mungkin membantu dengan tenaga langsung sesuai dengan kebutuhan yang terkena musibah. Lalu selanjutnya ada terlibat aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan, tidak merokok, tidak mengonsumsi minuman beralkohol atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafza. Lalu ada membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya ada menghargai dan menghormati orang lain. Dan yang terakhir itu dari pedulinya adalah bersikap ramah tamah, peduli, dan suka menolong. Selanjutnya ada kerja keras. Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kemauan ini menimbulkan asosiasi dengan teladan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur. Individu beretos kerja akan selalu berupaya meningkatkan kualitas hasil kerjanya demi terwujudnya kemanfaatan publik
yang sebesar-besarnya. Contohnya itu ada belajar dengan sungguh-sungguh untuk meraih cita-citanya, memanfaatkan waktu luang untuk belajar, bersikap aktif dalam belajar, misalnya aja bertanya kepada dosen tentang materi yang belum dipahami. Kemudian ada rajin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan prestasi diri, dan tidak membuang waktu untuk melakukan sesuatu yang tidak berguna. Yang kedelapan, ada kesederhanaan. Pribadi yang berintegritas tinggi adalah seseorang yang menyadari kebutuhannya dan berupaya memenuhi kebutuhannya dengan semestinya tanpa berlebih-lebihan. Itu ada tawadu atau rendah hati, berpakaian yang sopan dan sesuai aturan yang ditetapkan, merasa cukup dengan apa yang ada, tidak sombong atau menonjolkan diri dalam pergaulan, ini dalam artian negatif ya, dan menyelaraskan antara kebutuhan atau keinginan dengan kemampuan secara realistis dan proporsional, selalu bersyukur dengan apa yang ia miliki, tidak sombong ketika dipuji dan tidak rendah diri ketika dikritik. Ya, selanjutnya mandiri. Mandiri tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Ciri mahasiswa mandiri yaitu memiliki kemampuan untuk mandiri dan bertanggung jawab di tengah arus besar tuntutan kebebasan. Penerapan nilai tanggung jawab pada mahasiswa dapat diwujudkan dalam bentuk mau belajar dengan kesadaran diri sendiri sesuai dengan jadwal yang ia terapkan sendiri, dengan kemauan sendiri berlatih suatu keterampilan tertentu seperti personal hygiene, pasang infus, dan lain-lain, dan tidak terlalu banyak bergantung kepada bantuan orang lain. Contoh kemandirian, mengerjakan soal ujian secara mandiri, mengerjakan tugas-tugas akademik secara mandiri, dan menyelenggarakan kegiatan mahasiswa secara swadana. Selanjutnya prinsip-prinsip anti korupsi. Next. Next. Izin masuk, moderator. Ya, silakan. Iya, berdasarkan tadi juga ya dari Butin, mungkin untuk prinsip-prinsip bisa diberikan kesempatannya ke kelas LKI. Terima kasih. Kemudian dilanjutkan dengan kelompok RKI ya. Dipersilakan kepada moderator RKI. Ya baik, terima kasih Nur Anzani dari moderator kelas B atas kesempatannya. Izin masuk dari kelas RKI. Mungkin boleh di-share screen terlebih dahulu untuk kelompok. Baik, sudah terlihat ya teman-teman share screen-nya. Mohon izin kepada Ibu Tin Hartini SKM. Silakan. Ya baik, mohon izin kepada Ibu Tin Hartini SKM MKM sebagai dosen pembimbing mata kuliah PBAK pada hari ini. Kami dari kelompok 1, kelompok besar RKI, akan mempresentasikan prinsip anti korupsi dengan anggota sebagai berikut. Boleh tolong di next. Ya, baik. Di sini ada nama anggota kelompok 1 cukup banyak. Ada Aisyah, Arifah Sabrina, Angeliana Putri, Andriana Smith, Anissa Amalia, Atia Kamil Azhara, saya sendiri yang sebagai moderator juga. Lalu ada Bintang Eko Bawono, Bismil Hanifah, Deva Angela, Salwa Putri Afifah, Siva Kartika Agustin, Syazwina Salsabia, Talita Fadia Ulima, Vini Alfianita, dan yang terakhir adalah Yumna Aziza. Mungkin untuk jalannya presentasi langsung saya serahkan kepada teman-teman rekan-rekan dari kelompok 1 untuk diambil alih, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya.
kami dari kelompok 1 izin melanjutkan presentasi, yaitu mengenai prinsip-prinsip anti korupsi. Oke, next. Oke, yang pertama itu ada akuntabilitas. Akuntabilitas ini yaitu kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Nah, secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi. Dalam arti fundamentalnya, akuntabilitas sendiri itu merujuk kepada kemampuan menjawab kepada seseorang terkait dengan kinerja yang diharapkan, dan akuntabilitas memiliki pola-pola tertentu dalam mekanismenya. Next. Selanjutnya ada transparansi. Transparansi ini merupakan proses kebijakan yang dilakukan secara terbuka. Ada penganggaran, ada proses pengawasan, proses penyusunan kegiatan, ada proses pembahasan, dan proses evaluasi. Next. Baik, selanjutnya ada kewajaran atau fairness. Prinsip fairness ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Ini ada sifat-sifat prinsip kewajaran. Yang pertama ada komprehensif dan disiplin, yang berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek bersinambungan, taat asas, prinsip pemberian, pengeluaran, dan tidak melampaui batas atau off budget. Yang selanjutnya ada fleksibilitas, yaitu adanya kebijakan tertentu untuk efisien dan juga efektivitas. Terus ada terprediksi, yaitu ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas value for money dan menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran yang terprediksi ini merupakan cerminan dari adanya prinsip fairness di dalam proses perencanaan pembangunan. Selanjutnya ada kejujuran, yaitu bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja, yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Kejujuran merupakan bagian pokok dari prinsip kewajaran ini atau fairness. Selanjutnya terakhir ada informatif, yaitu adanya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran, dan proses pengambilan keputusan. Sifat informatif merupakan ciri khas dari kejujuran ini. Next. Baik, selanjutnya ada kebijakan yang berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, aspek-aspek kebijakannya terdiri dari pertama isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan terakhir ada kultur kebijakan. Next. Baik, saya kebijakan. Jadi kontrol kebijakan sendiri ini itu upaya agar kebijakan yang dibuat itu betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Jadi terdapat 3 di kontrol kebijakan ini. Pertama itu ada partisipasi. Jadi untuk si partisipasi ini tuh melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Kedua, oposisi di sini tuh kontrol dalam menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Yang ketiga itu ada revolusi, mengontrol dan mengganti kebijakan yang Baik, izin selanjutnya ini adalah slide kesimpulan. Kurang lebihnya mungkin sama dengan materi yang ada tadi oleh kelompok dari kelas B. Saya izin untuk membacakan kesimpulannya. Jadi korupsi ini disebabkan oleh adanya niat dari dalam diri pelaku atau bersifat internal, dan juga adanya kesempatan yang dimana ini merupakan eksternal dari pelaku korupsi. Lalu ada 9 nilai anti korupsi yang penting untuk ditanamkan pada semua diri individu.
Di sini bisa dibagi atau diperinci. Yang pertama ada inti yang meliputi jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Lalu ada sikap yang meliputi sikap adil, berani, dan peduli. Dan yang terakhir itu etos kerja, di mana kita dituntut untuk kerja keras, sederhana, dan mandiri. Jadi selain ada 9 nilai tadi juga telah diberikan prinsip disajikan oleh dari kelompok RKI, kelompok 1, yaitu di mana ada akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, serta adanya kontrol terhadap kebijakan itu sendiri. Semoga kita sebagai seorang mahasiswa dan rakyat yang berjuang Pancasila senantiasa menanamkan prinsip dan nilai-nilai anti korupsi tadi dalam perwujudan keseharian kita sebagai warga negara Indonesia. Karena korupsi itu akan menghancurkan suatu bangsa, marilah cegah korupsi dimulai dari dalam diri kita sendiri. Ya, sekian dari presentasi kelompok 1 besar kelas RKI. Mungkin untuk sesi berikutnya bisa dipandu oleh moderator dari kelas B dulu untuk sesi berikutnya. Ya, baik. Terima kasih moderator RKI. Karena dua kelompok sudah membacakan materi, saya akan buka sesi tanya-jawab kepada kelas 2 Benders dulu. Jadi yang ingin bertanya dipersilahkan raise hand terlebih dahulu ya. Oh, ayo semangat bertanya biar ada proses diskusinya dengan baik. Kepada Hertinayu dipersilahkan. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Hertinayu. Mungkin di sini saya izin bertanya kepada kelas 2B, kelompok 1 besar mengenai nilai yang tadi sudah dijelaskan. Jadi tadi kelompok salah satu nilai yang saya tangkap itu mengenai nilai adil. Di sini kelompok menjelaskan bahwa keadilan adalah penilaian dengan pemberian kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi proporsionalnya. Di sini yang ingin saya tanyakan itu, kenapa kelompok bisa bilang kalau definisi dari adil itu sama sesuai dengan haknya dan sesuai dengan proporsionalnya. Lalu juga di sini saya izin bertanya kembali kepada kelompok, bisa nggak adil itu kita definisikan juga sebagai adil adalah sama rata, sama rasa. Mungkin sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Hertinayu. Selanjutnya dipersilakan jika ada. Baik, jika sambil nunggu tidak ada, dipersilahkan untuk moderator RKI. Ya, baik. Terima kasih, Nur Anzani. Selanjutnya untuk dibuka sesi pertanyaan kepada kelompok 1 RKI bagi teman-teman, baik dari kelas Banners maupun dari RKI yang mempunyai pertanyaan kepada kelompok, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu ya, teman-teman. Ayo, mana nih yang mau bertanya?
kok sepi? Udah bangun belum nih? Jangan-jangan pada tidur deh. Ayo. Ada lagi yang mau diskusikan? Yang laki-laki nih, banyak laki-laki nih saya lihat di sini nih. Mohon izin Ibu, sudah ada satu orang yang raise hand atas nama Herti Nayu. Silakan. Iya Nayu, boleh Nayu. Iya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya saya Herti Nayu dari kelas RKI izin untuk bertanya mengenai prinsip-prinsip dari anti korupsi. Jadi salah satu dari prinsip anti korupsi tadi itu ada transparansi. Sebelumnya di sini saya izin bertanya mengenai transparansi ini, kira-kira persepsi mengenai arti dari transparansi ini menurut kelompok dan juga menurut kelompok secara umum dan juga mungkin menurut beberapa ahli itu seperti apa sih? Lalu juga transparansi yang baik itu seperti apa? Sekian dari saya, terima kasih. Baik Nayu, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan ditampung terlebih dahulu, dibuka kesempatan bagi teman-teman yang lain jika memiliki pertanyaan untuk ditanyakan kepada kelompok 1 RKI. Dipersilakan. Masa ini yang dari 74 orang yang bertanya hanya satu. Hanya si Hertina. Yang lain pada kemana? Halo, ayo, cepat. Baik, sudah ada 2 orang Ibu yang mengangkat tangan. Dipersilakan terlebih dahulu kepada Dini Trisnawati untuk bertanya. Terima kasih pada moderator. Izin memperkenalkan diri sebelumnya. Perkenalkan saya Dini Trisnawati dari kelas 2 RKI. Izin bertanya pada grup 1 dari kelas 2 RKI ya, mengenai prinsip-prinsip anti korupsi. Salah satunya tadi ini dijelaskan oleh kelompok ada kewajaran, yaitu di mana fungsinya ini untuk mencegah terjadinya manipulasi ketidakwajaran dalam penyelenggaraan. Lalu menurut kelompok bagaimana cara mencegah terjadinya manipulasi tersebut dengan ketidakwajarannya, kayak kaitannya gitu atau hubungannya. Lalu selain itu juga dijelaskan tadi ya di sifat-sifat prinsip kewajarannya itu ada terprediksi. Di mana di terprediksi ini disebutkan ada asas value, namun belum dijelaskan apa saja isi-isi dari asas value tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Dini Trisnawati atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan ditampung terlebih dahulu ya, nanti akan dijawab. Selanjutnya untuk Hilda Silvi Widiana boleh mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya saya Hilda Silvi dari kelas 2 RKI. Izin bertanya kepada kelompok mengenai transparansi. Untuk transparansi ini sendiri kan bertujuan untuk bersikap keterbukaan kepada orang lain terkait suatu hal gitu, agar menghindari terjadinya korupsi. Namun pada kenyataannya banyak kita temui, walaupun sudah dilakukan transparansi ini masih juga terdapat korupsi. Itu sebenarnya masalahnya ada di mana dan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Itu saja pertanyaan, terima kasih. Baik, terima kasih Hilda untuk pertanyaannya. Mungkin karena sudah ada 3 orang yang bertanya untuk termin sesi 1 Q&A dari kelompok 1, mungkin ditampung terlebih dahulu. Dicukupkan saja untuk termin ke-1 ini dan saya kembalikan kepada moderator dari kelas 2B untuk mekanisme selanjutnya.
Ya baik, terima kasih. Kemudian jika tidak ada yang bertanya lagi, silakan kepada kelompok untuk menjawab pertanyaan dari Hertinayu tadi. Terima kasih. Ya, izin moderator. Ya, silakan Amar. Ya, baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya Amar dari perwakilan kelompok 1 kelas B. Sebelumnya suara saya terdengar ya? Terdengar jelas, Amar. Oke, saya izin menjawab ya pertanyaan dari Nayu. Pertanyaan itu menurut kelompok mengenai nilai adil. Kenapa kelompok bisa bilang kalau adil itu sesuai haknya, sesuai proporsionalnya, dan menurut kelompok juga bisa nggak sama rata atau sama rasa itu bisa dibilang adil? Nah, saya izin menjawab ya di sini. Kelompok bisa menganggap bahwa hal-hal yang dilakukan sesuai hak ya, dan proporsional itu adalah adil. Karena hal tersebut memperhitungkan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dan harus diterima dengan cara yang sesuai dan proporsional. Sementara membagikan hal-hal secara sama rata ke setiap individu itu belum tentu adil. Karena setiap individu mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda dan memerlukan jumlah yang berbeda dari suatu hal. Oleh karena itu, makanya kelompok bilang adil itu yaitu membagikan secara proporsional atau sesuai dengan kebutuhan dari setiap individu. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman saya yang lain ada yang ingin menambahkan? Ya, perkenalkan saya Aisyah Ningrum dari perwakilan kelompok 1. Saya ingin menambahkan dari jawabannya Amar ya. Tadi kan siapa Yumna Yumna ya. Dia kan tanya kenapa bisa nggak diartikan adil itu diartikan sebagai sama rata dan sama rasa ya. Nah, menurut kelompok itu berlaku adil itu bukan berarti harus sama rata dan sama rasa dalam membagi sesuatu. Karena adil itu lebih condong kepada meletakkan sesuatu sesuai tempatnya. Misalkan seperti anak TK nih yang tidak mungkin mendapatkan uang saku lebih dari anak SMP karena itu bakal tidak berlaku adil kepada anak SMP-nya. Jadi adil ini tuh bukan ke sama rata dan sama rata, tapi lebih ke condong kepada meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Seperti itu. Apakah sudah terjawab, Hertinayu? Izin masuk, moderator. Iya, silakan. Iya, tadi izin menanggapi ya. Tadi itu sempat dari Amar bilang memperhitungkan setiap individu memiliki hak yang sama. Nah, kan tadi di sini dari kelas B itu bilang sama rata dan adil itu nggak mesti sama rata sama rata, tapi adil itu sesuai dengan tepatnya, sesuai dengan proporsinya. Terus maksudnya setiap individu memiliki hak yang sama itu terus apa? Ya, terima kasih. Ya, baik. Kemudian di sini ada penanya lagi, satu lagi. Dipersilakan kepada Kurnia. Baik, sebelumnya terima kasih izin masuk. Saya Kurnia Widowati. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2B. Pertanyaannya itu, apakah nilai-nilai dan prinsip anti korupsi itu sudah terlaksana? Kalau udah, hal apa yang membuktikan? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Nia. Kepada kelompok, dipersilahkan untuk menjawab. Iya, izin moderator. Iya, silakan Amar. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan moderator. Sebelumnya terima kasih juga ya Nayu atas tanggapannya lagi gitu. Karena tadi emang saya menyebutkan kan bahwasanya setiap individu itu memiliki hak yang sama dan harus diterima dengan cara yang sesuai dengan proporsionalnya. Mungkin saya kasih contoh kayak gini ya Nayu. Maksudnya individu itu memiliki hak yang sama
Contoh kayak tadi Aisyah kan sudah menyebutkan ya bahwasanya sebenarnya dari anak TK sampai anak SMA itu sama-sama memiliki hak untuk menerima uang jajan gitu. Cuman yang harus sesuai dengan proporsional adalah jumlahnya. Contoh, seharusnya anak SMP itu lebih besar dong daripada anak SD karena memang jam belajarnya juga lama daripada anak SD seperti itu sih. Jadi maksudnya haknya yang sama adalah hak mendapatkan uangnya gitu. Tapi kalau untuk jumlahnya baru harus sesuai proporsional. Itu sih Nayu kalau menurut kelompok kami. Apakah sudah cukup, Nayu? Iya, izin masuk moderator, izin ya. Berarti maksud dari setiap individu memiliki hak yang sama itu, jadi hak mereka itu sama, tapi kebutuhannya itu disesuaikan. Seperti itu definisi adil menurut kelompok kelas B berarti. Iya, seperti itu Nayu. Oh ya, baik. Terima kasih atas jawabannya dan tanggapannya. Dari saya cukup moderator. Terima kasih. Ya, baik. Kemudian pertanyaan tadi dari Nia, apakah kelompok sudah ada jawabannya? Ya, izin masuk moderator. Ya, baik Erika. Ya, baik. Terima kasih moderator untuk waktunya. Saya Erika Oktaviani dari perwakilan kelompok 1, izin untuk menjawab pertanyaan dari Kurnia Widowati ya. Jadi seperti ini, Nia. Jadi nilai-nilai dan prinsip anti korupsi ini sebenarnya itu belum sepenuhnya itu terlaksana ya di seluruh dunia maupun di Indonesia ini gitu. Kenapa seperti itu? Karena korupsi ini tuh masih menjadi masalah besar gitu dan masih tersebar luas di banyak negara. Meskipun beberapa negara itu telah melakukan upaya untuk memerangi korupsi ini, tapi korupsi ini mempengaruhi banyak aspek kehidupan seperti pemerintah, bisnis, dan masyarakat, dan dapat membahayakan hak asasi manusia dan mengurangi keadilan sosial juga. Lalu ada beberapa faktor yang mempengaruhi itu masih adanya korupsi, yaitu antara lainnya itu kurangnya pengawasan dan pengontrolan yang efektif, sistem hukumnya yang lemah, dan kultur masyarakat yang memperbolehkan tindakan korupsi itu sendiri. Jadi karena itu, upaya untuk menerapkan nilai-nilai dan prinsip anti korupsi itu harus terus dilakukan, termasuk dengan memperkuat sistem hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta membentuk kultur masyarakat yang menolak tindakan korupsi seperti itu. Apakah sudah jelas? Nia? Baik, sudah terjawab Erika, terima kasih. Baik, karena tidak sudah dijawab pertanyaannya kepada dari kelas 2B, kemudian selanjutnya saya persilakan kepada moderator RKI. Baik, terima kasih Nuranzani atas kesempatannya. Saya izin ambil alih ya untuk sesi tanya jawab dari kelompok RKI. Jadi tadi sudah ada 3 penanya yang diajukan oleh, pertama ada Hertinayu, yang kedua ada Dini Trisawati, dan yang ketiga ada Hilda Silvi. 2 pertanyaan tentang transparansi dan 1 pertanyaan tentang manipulasi. Kepada kelompok 1 mungkin boleh untuk langsung dijawab aja pertanyaannya dari Hertinayu atau dari Dini atau dari Hilda dulu terlebih dahulu, dipersilakan saja untuk dijawab pertanyaannya. Izin masuk moderator. Iya, dipersilakan Yumna. Ya, terima kasih. Yumna dari kelompok 1, izin menjawab pertanyaan dari Hertinayu ya, terkait persepsi transparansi menurut kelompok, menurut ahli. Kan bentuk transparansi itu beda-beda. Dan transparansi yang baik itu kayak gimana? Ini saya rangkum menjadi 1 jawaban aja ya. Jadi ada nih menurut Nur Hayati tahun 2017, sama menurut Mustafa Dijajak tahun 2003. Jadi itu kalau misalkan saya ambil kesimpulannya ya, transparansi menurut ahli, menurut persepsi ahli dan menurut persepsi kelompok, serta gimana sih transparansi yang baik, itu tuh sebenarnya transparansi yang baik itu tuh
transparansi yang pastinya ya, memberikan informasi yang terbuka dan jujur. Jadi informasinya nggak ada yang ditutup-tutupi. Itu udah pasti transparansi yang baik. Nah, informasi tentang apa? Informasi tentang pengelolaan yang mereka lakukan, yang pemerintahan lakukan. Ini tuh kepada apa? Kepada masyarakat. Dan ini berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat itu juga punya hak untuk mengetahui secara jelas, secara terbuka, secara detail, dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah, atas apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang mereka kelola gitu kan. Nah, di sini kan mereka kan kita kasih apa ya bahasanya, kita percayakan gitu, kita kasih kepercayaan untuk mengelolakan sumber daya. Mereka kan juga punya sifat ketaatan ya kepada perundang-undangan. Nah, hal itu selain kepada perundang-undangan juga kepada pengelolaan keuangan negara. Nah, ketaatan mereka itu tuh adalah suatu kegiatan yang pastinya akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, makanya kalau misalkan mereka dari pemerintahnya aja dalam pengelolaannya sudah tidak transparan, udah nggak taat kepada peraturan dan pengelolaan keuangannya, maka pasti transparansinya juga nggak jelas, nggak detail, nggak nyampe gitu ke masyarakat, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesianya itu juga udah terganggu. Seperti itu. Apakah sudah cukup menjawab, Nayu? Iya, izin moderator sudah cukup. Ya, izin moderator, tadi kata Hertinayu sudah cukup, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari kelompok 1, boleh dibantu jawab. Terima kasih. Izin moderator. Ya, dipersilakan Salwa. Ya, izin untuk menjawab pertanyaan ini. Namun jika kurang bisa ditambahkan mungkinnya oleh teman-teman dari kelompok 1. Tadi itu pertanyaannya terkait kaitan sama ekonomi, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Jadi adanya kewajaran ini menghindari kita dari adanya manipulasi tadi seperti yang tadi saya sampaikan, penambahan ataupun pengurangan, karena memang ketika kita berpegang pada prinsip kewajaran, maka apapun yang akan kita rencanakan itu akan wajar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan gitu, dan juga sesuai dengan asas value for money tadi. Mungkin jika ada yang ingin ditambahkan dari teman-teman kelompok 1, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Arifah Sabrina. Di sini saya izin menambahkan jawaban dari Salwa, yaitu penjelasan terkait value for money itu adalah indikator yang memberikan informasi kepada kita apakah anggaran yang dibelanjakan ini menghasilkan suatu nilai tertentu bagi kita, khususnya masyarakat. Karena value for money ini merupakan uang publik atau public cost awareness. Terus manfaat penerapan value dari for money ini yang pertama adalah meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Dalam arti pelayanan yang diberikan itu tepat sasaran. Yang kedua yaitu meningkatkan mutu pelayanan publik. Yang ketiga yaitu menurunkan biaya pelayanan publik. Yang keempat adalah alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. Dan yang kelima terakhir adalah meningkatkan kesadaran akan uang publik atau public cost awareness. Sekian tambahan dari saya. Apakah terjawab, Dini? Izin moderator, izin menambahkan sedikit lagi. Iya, boleh dipersilakan. Iya, untuk melanjutkan tadi ya terkait kaitan kewajaran sama manipulasi. Jadi apabila kita berpegang teguh pada prinsip kewajaran ini kan ada 5 hal penting. Salah satunya kan kejujuran ya, kejujuran. Nah, jika memang kita berpegang teguh pada prinsip kewajaran ini, maka
segala yang akan kita lakukan pun itu pasti jujur seadanya gitu, tidak ada yang dilebihkan maupun dikurangi. Nah, menurut kelompok kami itu merupakan salah satu landasan gitu untuk mencegah terjadinya manipulasi seperti itu. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya, Salwa dan Aisyah. Bagaimana untuk Dini Tristawati? Apakah sudah terjawab? Baik, sudah cukup terjawab. Terima kasih. Baik, tersisa satu pertanyaan lagi ya untuk kelompok 1. Pertanyaan dari Hilda Silvi. Dipersilakan untuk dijawab teman-teman dari kelompok 1. Iya, izin. Saya Bintang Eko Bawono mau menjawab pertanyaan dari Hilda Silvi. Izin mengulangi pertanyaannya. Mengapa masih terjadi korupsi padahal telah dilakukan transparansi? Sebenarnya masalahnya tuh ada di mana? Kenapa masih bisa terjadi korupsi padahal transparansi telah dilakukan? Salah satu teori korupsi menurut Jack Bologon teori menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Dan kenapa masih bisa terjadi korupsi sih saat sudah ada transparansi itu? Bisa saja proses kebijakannya yang ada itu salah atau tidak terlaksana dengan baik. Dan mungkin juga kenapa masih bisa korupsi, mungkin salah satunya yaitu faktor ekonomi Indonesia yang masih rendah dan faktor dari dalam diri masing-masing setiap manusia ya. Karena korupsi kan kalau dari dalam dirinya tidak ya mungkin bisa ditambahkan oleh teman saya. Ya, izin masuk, moderator izin menambahkan jawaban dari Bintang ya. Kenapa masih terjadi masih terjadi korupsi padahal sudah ada transparansi gitu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi transparansi di negara kita masih rendah. Yang pertama itu karena pengaruh kekuasaan. Kenapa? Karena di zaman sekarang banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka mau gitu. Terus faktor yang kedua itu karena adanya penyelewengan hukum. Banyak kasus-kasus di negara kita juga terjadi. Hukum ini sering disalahgunakan, berat sebelah, nggak adil, lebih berat ke pihak yang tertentu saja gitu. Selanjutnya faktor yang terakhir mungkin dari etika masing-masing pribadi ya. Etikanya tidak diterapkan dengan baik, makanya dari itu muncul adanya ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan lain-lain. Mungkin itu saja dari saya. Apakah terjawab, Hilda? Iya, baik. Terima kasih kelompok atas jawabannya sudah terjawab. Ya, baik. Terima kasih kepada Hilda Silvi dan kepada penanya yang tadi ada Hertinayu, ada Dini, terakhir ada Hilda, dan terima kasih juga atas jawabannya kepada kelompok 1 kelas RKI. Pertanyaannya sudah dijawab semua, begitupun dengan dari kelas B juga sudah selesai untuk jalannya presentasi. Saya langsung aja mohon izin Nur Anjani langsung menutup presentasi PBAK dari dua kelompok ini, dan untuk penambahan selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Tin untuk menambahkan, Ibu. Ya, oke. Terima kasih untuk Atia, Nur Anjani ya sebagai moderator tadi sudah memimpin diskusi ini dengan baik. Juga kepada penanya, kalian sudah mengajukan pertanyaan dengan baik dan bisa dijawab juga oleh kelompok dengan baik pula. Saya kira saya tidak harus mengulang ya jawaban yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Saya kira itu sudah sangat baik dan sudah bisa dipahami ya. Intinya saya ingin menekankan bahwa kembali bahwa terjadinya korupsi itu terjadi dari internal maupun eksternal, dari niat dan peluang.
kesempatan ya. Ya tidak ada niat, tapi di depan mata, oh ini memungkinkan nih aku bisa naikin nih harga makan, harga konsumsi nih bisa, ya udahlah naikin aja. Akhirnya ada kebetulan butuh nih buat beli tas Hermes gitu kan. Jadi itu tadinya mungkin niatnya nggak ada, tapi pas kesempatan peluangnya ada. Karena misalnya anggaran yang Anda misalnya, dan ini ada yang jadi pengurus HMJ nggak nih? Nah, di HMJ itu kan hampir sering banget ya untuk melakukan kegiatan, untuk menetapkan anggaran. Di situ kan ada ya, ini wajar nggak sih bisa kontrol. Kita sebagai anggota, sebagai pengurus yang lain bisa kontrol terhadap anggaran yang ditetapkan. Kalau di pemerintah juga begitu, penganggaran itu sekarang memungkinkan untuk transparansinya, dan mereka bisa di-share di mana tuh, di ruang publik ya. Contoh soal yang beberapa tahun yang lalu apa? DKI menetapkan anggaran, salah satu yang terbaca itu misalnya menganggarkan membeli, ada pernah baca nggak? Membeli lem IKI Bond yang dipersiapkan untuk anak-anak sekolah, siswa SD, SMP gitu. Untuk di DKI dihitung sekian banyak siswa kali sekian jumlahnya, sehingga ditetapkan dan diketahui bahwa itu sekian miliar hanya untuk beli IKI Bond yang diperuntukkan bagi anak-anak SD. Setelah dihitung oleh yang membaca, oleh para ahli di situ, bahwa setiap siswa memperoleh jatah IKI Bond sebulan itu sampai berapa kaleng gitu. Untuk apa coba? Nah itu kan kalau kita baca ini kok nggak wajar banget, masa anaknya sampai harus setiap bulan misalnya dapat IKI Bond kayak gitu. Itu tuh bisa kebaca gitu kalau transparan, nampak, bisa dipublis itu terkait dengan anggaran yang ada. Dan tapi juga dari pihak kitanya itu harus kontrol, harus bisa kita melihat wajar tidak menganggarkannya seperti itu ya. Terkait dengan yang tadi yang ditanyakan oleh Hertina antara sama rata sama rasa, ini sih sebenarnya saya rada-rada apa ya, sama rata sama rasa itu dulu itu lagi zaman baheula sebelum Orde Lama, Pomeonya itu maaf nih, itu adalah PKI punya itu sama rasa sama rata ya. Jadi di sini bicara tentang adil udah dijelaskan sama siapa tuh tadi? Yang laki ini siapa? Amar ya. Itu udah betul. Jadi bukan nggak rata, walaupun sama rasa. Contohnya udah dicontohkan. Keseimbangan keadilan antara hak dan kewajiban. Jadi pada umumnya nuntutnya hak kan harusnya kewajiban dulu ya. Contoh aja pegawai negeri secara proporsional kalau dia 3B ya gajinya berapa? 2 juta. Sama itu. Setiap dia levelnya 3A atau 3B ya harganya sekian gitu. Nah, berbeda kalau misalnya dia sudah 4A, 4B, ada lagi levelnya. Tapi di dalam level yang sama, dia memiliki hak yang sama. Ke sana arahnya. Kalau bicara tentang adil. Cuman secara real sekarang, apakah rasa keadilan itu sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia? Nah itu. Gaji pegawai negeri Kementerian Kesehatan dengan Departemen Keuangan sama nggak sih level lulusan S1 misalnya? Saya juga nggak ngomporin sih. Sekarang misalnya perawat yang bekerja, udah kuliah, udah S1, kerja di rumah sakit gitu ya, di honor berapa, dibandingkan dengan misalnya buruh yang kerja di pabrik, lulusan SMA, dengan ditetapkan bahwa UMR misalnya 4 juta sekian. Sementara yang perawat yang sudah lulusan S1
kerja dari pagi, ada sore, ada malam, gajinya di bawah UMR. Nah itu kan rasa keadilan. Itu kira-kira adil nggak? Itu tidak proporsional. Dari mana? Dasarnya bisa dilihat dari pendidikan aja udah berbeda misalnya gitu. Cuman ya ini nih yang membuat saya merasa terhambat. Merasa saya tidak siap sebenarnya ngajar terkait dengan PBAK. Banyak hal yang membuat saya miris banget gitu loh. Apalagi yang bicara tentang keadilan, kejujuran, bicara tentang keadilan. Bagaimana seorang koruptor yang sudah diputus pengadilan bahwa dia dipenjara 7 tahun. Tapi tahu-tahu 3 tahun kemudian dia sudah bebas. Itu yang buat saya sebenarnya miris banget gitu. Hal-hal seperti ini di dalam pelaksanaan kita udah menuntut, udah banyak. Pendidikan PBAK itu dimulai tingkat perguruan tinggi diwajibkan oleh pemerintah itu dari sejak tahun 2012 kalau nggak salah. Ini wajib dan ada pendidikan dimulai dari SD, SMP sampai perguruan tinggi. Walaupun mungkin di SD, SMP tidak real apakah hanya namanya PBAK, tidak satu mata kuliah. Tapi di level pendidikan tinggi itu sebenarnya ada pendidikannya dengan memasukkan 2 SKS. Tapi sekarang saya juga tidak paham apakah di perguruan tinggi yang lain di luar Poltekkes PBAK itu masih menjadi bagian dari struktur mata kuliah ya di pendidikan di perguruan tinggi. Tapi ini udah menjadi suatu keharusan PBAK ini. Sehingga untuk dosennya pun kayak di Karbit gitu kan. Nah, tapi dengan pemerintah ini sangat banyak mengeluarkan anggaran, mengeluarkan biaya untuk membicarakan tentang pendidikan anti korupsi ini. Dari mulai melatih, kemudian menyediakan buku-buku, buku sumber itu dibandingkan dengan mata kuliah yang lain, saya melihat bahwa buku sumber untuk PBAK ini sangat berjibun, sangat banyak ya, baik secara langsung dalam bentuk hardbook atau mungkin di e-booknya juga ini sangat banyak ya untuk membicarakan tentang ini. Namun demikian saya tidak ada sedikit pesimis, tapi tidak pesimis, tetap optimis. Intinya untuk kalian khususnya sebagai penerus, terapkan yang tadi, yang 9 nilai itu pada diri sendiri, pada kehidupan, mulai lah untuk menjadikan itu pola hidup kita, satu itu. Dan kuatkan tanaman hati untuk tidak memanfaatkan peluang yang memungkinkan kalian melakukan korupsi. Sekecil apapun, pegang teguh tentang kejujuran, tentang rasa tanggung jawab, tentang bagaimana kita itu berpikiran sederhana, tidak hanya melihat ke atas, melihat kelebihan orang lain, tetapi lihatlah ke sekeliling, lihat ke lingkungan, bagaimana kita hidup dengan mereka yang memiliki hal yang ada. Dan satu pesan saya, bicara tentang mencegah terjadinya korupsi sebenarnya adalah bagaimana orang tersebut dapat menjalankan dan percaya serta yakin bahwa ada yang melihat apapun yang kita lakukan itu selain diketahui oleh teman, saudara, makhluk manusia, itu bahwa Allah itu mengetahui apa yang dilakukan maupun yang ada di dalam hati. Jadi kalau kita yakin terhadap agama yang kita anut, saya kira untuk baik muslim maupun non muslim,
Ini semua ada perjalanannya kalau kita yakin bahwa Allah itu ada dan memungkinkan jika seorang melakukan hal itu akan memperoleh balasan yang sesuai seperti itu. Jadi selain saya pesan Anda untuk menerapkan nilai tadi, maka pahamilah, maka jalankanlah agama dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu aja dari saya. Tidak ada diskusi lagi ya. Maaf, waktunya kayaknya udah habis deh. Ya. Iya, Ibu. Ya kan? Waktunya sudah habis. Iya. Harusnya siapa? Lanjutannya siapa? Kelas B ada jam mata kuliah maternitas. Ya. Oke. Itu aja. Saya minta maaf kekurangannya. Kayaknya minggu depan masih ada pertemuan ya berikutnya ya. Iya, Ibu. Oke, kita cukupkan sampai di sini saja. Tolong satu sama lain saling melengkapi ya. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu izin untuk SS, Bu. Oh iya, silahkan. Ya, untuk kelas B bisa on cam terlebih dahulu ya. On cam. Tuh. Ibu maaf, Ibu juga raise hand. Iya. Gimana caranya ini? Itu Ibu direction. Oh, hilang. Udah belum? Saya udah ada belum? Ya, sudah Ibu untuk kelas B. Ya, yang RKI. Ya, untuk anak-anak dari kelas RKI mohon ya untuk di raise hand untuk SS. Jangan lupa untuk Halo, Assalamualaikum. Mbak Yuli, Bu Yuli. Oh, masih ada Butin ya? Bukan, punten banget ini kelebihan waktu minta waktunya. Oh iya, nggak apa-apa, boleh silakan. Iya, ini tadi saya telat masuk. Iya, izin Ibu sudah dari kelas RK. Sudah selesai. Bu Yuli, makasih ya, izin ya. Ayo, untuk yang lain saya izin. Kenapa Bu Yul? Baru selesai. Iya. Oke, keluar ya. Saya keluar ya, Bu Yuli. Silakan lanjut. Mangga, Ibu. Assalamualaikum untuk semuanya. Waalaikumsalam. Terima